Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk kamu yang berzodiak Aries. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum, energi semua orang ya. Dan jika menurut kamu bacaan saya tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai ya. Untuk general reading untuk zodiak Aries. Ada kartu terbalik. Eight of Cup, di mana adanya sebuah perubahan di dalam diri itu sangat penting. Terlebih jangan terlalu lama kamu itu berpikir. Jika memang kamu sudah mempunyai rencana, cepat lakukan, cepat kerjakan apa yang memang sudah kamu rencanakan. Jangan terlalu menunggu lama, ya. Entah itu karena ragu ataupun takut atas apa yang akan kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan. Yang penting kamu ini berani mencoba atas apa yang sudah kamu rencanakan. The Death. Kartu Death ini adalah kartu yang bermakna positif, yaitu adanya sebuah perubahan di dalam diri, perubahan di dalam kehidupan. Yang terpenting, kamu pun mau merubah diri kamu untuk menjadi jauh lebih baik, maka kehidupan kamu akan berubah. Seiring berjalannya waktu, kehidupan kamu ini akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan besar, berubah menjadi suatu hal-hal positif yang akan hadir di dalam kehidupan kamu. Sesuatu hal yang mungkin sudah hancur, sudah berantakan, ini semua hal tersebut akan berubah menjadi sebuah kejayaan, kebahagiaan untuk kamu. Queen of Cup, di dalam sebuah kesuksesan, kejayaan, dan keberhasilan itu bisa saja kamu dapatkan Aries, asalkan di dalam usaha dan kerja keras kamu harus didasari dengan rasa kesabaran dan kebijaksanaan. Karena apa? Karena hasil yang positif, hasil yang besar itu tidak ada yang instan, semua butuh proses. Maka dari itu kamu ini bisa saja berhasil dan sukses asalkan kamu bersabar dan tetap semangat dalam berjuang untuk mendapatkan apa yang memang ingin kamu dapatkan. Four of Cup, dimana sebuah
sesuatu pemikiran yang cemerlang, ide-ide cemerlang itu terkadang muncul dari orang-orang terdekat kita. Jika memang kita ini butuh bantuan dari orang sekitar kita, jangan pernah ragu, jangan pernah takut dalam mencari sebuah solusi dari orang-orang di sekitar, karena terkadang jalan keluar itu muncul dari orang-orang terdekat kita, misalnya dari saran ataupun nasihat yang diberikan oleh mereka-mereka yang memang peduli dengan kita, yang terkadang jalan keluar tersebut tidak terpikirkan oleh kita. Maka dari itu jalan keluar terkadang itu muncul dari mereka-mereka yang dari nasihat ataupun saran yang diberikan kepada kita dari orang-orang sekitar yang memang peduli dengan kita, ya. Dan di sini ada kartu King of Cups, kebijaksanaan dalam bertindak, kebijaksanaan dalam menilai sesuatu, kebijaksanaan dalam memandang sesuatu itu sangat penting, ya, sangat penting. Karena apa? Kita diharuskan menilai dan memandang sesuatu itu dari sebuah sudut. Agar apa? Agar apa yang kita apa yang kita pikirkan itu tidak salah. Seperti halnya kita menilai sesuatu, memandang sesuatu itu harus dari dua sudut, sudut positif dan negatifnya. Nah, jika kita memandang sesuatu hanya dari satu sudut, maka terkadang itu hasilnya bisa jadi apa yang ada di dalam pikiran kamu ini bisa saja meleset ataupun tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat. Nah, ya. Nah, The Wall ini adalah suatu kartu yang bermakna positif tentang kejayaan, keberhasilan. Nah, selagi kamu mampu menguasai diri kamu, ya, untuk menjauh dari sifat gegabah, terburu-buru, ya, dan sifat kurang bijak dalam menilai sesuatu, maka kamu harus menghindari sifat-sifat tersebut agar kejayaan dan kesuksesan ini bisa benar-benar kamu dapatkan, ya. Karena sebenarnya kebahagiaan, kejayaan, keberhasilan ini sebenarnya ada di hadapan kamu. Hal-hal tersebut sudah dekat. Ini tinggal bagaimana cara kamu untuk mendapatkannya. Seperti halnya kamu tidak pantang menyerah dengan hal-hal yang memang dihadapkan kepada kamu, ya. Karena terkadang terkadang kita ini berhenti di tengah jalan, menyerah di tengah jalan. Karena menurut kita merasakan bahwa apa yang kita jalani adalah suatu hal yang sulit, ataupun kita takut untuk melanjutkan apa yang memang kita kerjakan. Nah, yang sebenarnya di hadapan kita itu ada sebuah kesempatan. Nah, dan kita ini berhenti. Nah, sehingga kita ini membuat kesempatan tersebut ini lewat begitu saja. Padahal kesempatan itu sudah menunggu kita. Nah, jadi jika memang kamu sudah mempunyai rencana dan mengerjakan sesuatu, jangan sampai kamu ini putus asa, berhenti di tengah jalan, ya. Karena mungkin tentang tantangan, ujian yang mungkin menurut agak sedikit sulit, berat, ya, sehingga terkadang membuat beberapa orang itu menyerah, berhenti karena memang banyaknya hal yang sedang dihadapkan. Nah, padahal itu adalah suatu proses, suatu hal yang harus memang kita jalani, yang harus kita mampu lewati, karena di balik semua itu ada sebuah kesempatan besar yang sudah menunggu. Nah, ya. Nah, dan sini The Lover. Ini adalah suatu hal positif di dalam suatu hubungan. Seperti halnya kita menjalani suatu hubungan, selagi kita bisa merasakan nyaman, merasakan enjoy, merasakan bahagia dalam menjalin hubungan dengan seseorang, maka disitulah kebahagiaan akan kita dapatkan. Tetapi jika kita memaksakan diri dalam menjalin suatu hubungan ataupun memaksakan diri dalam bersama dengan seseorang yang
sebenarnya hati kita ini merasa tersakiti, tertekan, tidak merasa nyaman, tidak merasa enjoy di saat kita menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi kita tetap memaksakan diri untuk tetap bersama karena mungkin ada alasan lain ya, sehingga membuat beberapa kamu ini tetap bertahan, padahal itu adalah justru sesuatu hal yang justru menyiksa diri sendiri, dan hasilnya itu tidak akan pernah baik, tidak akan pernah positif hasilnya jika kita melakukan sesuatu itu secara terpaksa. Maka karena apa? Karena suatu kebahagiaan, suatu keberhasilan itu akan tercapai jika kita melakukan dan mengerjakannya. Ini kita merasa enjoy, merasa nyaman, merasa bahagia dalam mengerjakannya, ya. Pack of Cup, perjuangan itu tidak akan ada yang sia-sia. Seperti halnya, jangan sampai kegagalan yang kita dapatkan itu justru membuat kita menyerah. Padahal kegagalan tersebut mengajarkan kita untuk memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Kita harus bisa memperbaiki semua itu. Kita harus bisa merubah kegagalan tersebut, karena kata pepatah, kegagalan itu adalah suatu proses keberhasilan yang tertunda. Maka kita harus bisa mempelajari dan mencari tahu tentang kesalahan apa yang kita lakukan, kekurangan apa yang kita kerjakan, sehingga kegagalan itu bisa kita dapatkan. Nah, kita harus bisa belajar dari hal-hal tersebut, karena kebahagiaan, kesuksesan, dan keberhasilan itu dari apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita jalani sebelumnya, ya. Nah, Seven of Cup, dimana di saat kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu penting sekali agar kita ini fokus dan konsentrasi atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita lakukan, maka hasilnya itu bisa maksimal, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi jika kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa kita fokus dan kurang konsentrasi, maka terkadang kegagalan justru yang akan didapatkan. Maka selagi kamu mengerjakan sesuatu, menjalankan sesuatu, maka kamu harus konsentrasi dan fokus atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan, ya. The Hermit, di mana ada sesuatu hal yang terpenting yang terkadang tidak kita sadari, ataupun terkadang kita tidak mau, karena The Hermit ini adalah kartu yang mencoba menyarankan, yaitu untuk kita ini bisa introspeksi diri, ya, yang terkadang apa yang kita kerjakan itu sesuatu hal kesalahan yang kita dapatkan itu terkadang itu tanpa kita sadari itu sebenarnya itu kita sendiri yang membuat, ataupun adanya sesuatu hal yang kita dapatkan itu hasil atas apa yang kita lakukan. Nah, hal-hal kecil tersebutlah yang terkadang tidak terfikirkan oleh kita. Nah, maka sangat penting dan sangat disarankan agar kita ini bisa introspeksi diri, yaitu memperbaiki diri, ya. Meskipun kita tidak bisa merubah diri 100%, tetapi kita ini bisa merubah diri kita menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Yang terpenting kita ini yang penting kita ini mau untuk merubah diri kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu, ya. Ingat, selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.